Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Arya Faridita. Saya dari kelas 11 IPS 1 dan saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, proses Jepang menduduki Indonesia, peralihan kekuasaan dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang, dan kebijakan-kebijakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang menyerang Kalimantan dari Sarawak. Lalu, pada 13-15 Februari 1942, Jepang menyerang Pulau Sumatera. Lalu, pada tanggal 23-24 Februari 1942, Jepang menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. Pada 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Laut Jawa. Kemudian, tanggal 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di ujung barat Pulau Jawa. Dan pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat, dan di Tuban, Jawa Timur, dan mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. Yang kedua, peralihan kekuasaan dari masa kolonial Belanda menjadi masa pemerintahan Jepang. Pada 8 Maret 1942 pagi, di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang, Belanda menyerah kepada Jepang. Keterangan Jepang di Indonesia sejak Januari 1942 membuat Belanda kewalahan. Jepang berhasil menguasai Kalimantan, Sumatera, hingga akhirnya Jawa dalam waktu singkat. Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda, Letnan Jenderal Terputin, memerintahkan Komandan Pertahanan di Bandung, Mayor Jenderal J.J. Pesman, untuk tidak melakukan pertempuran di Bandung. Karena Bandung sudah dipadati penduduk sipil, baik wanita maupun anak-anak. Jika pertempuran terjadi, akan banyak korban sipil berjatuhan. Terputin ingin berhenti dengan Jepang. Sore hari, tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksakan pasukan KNIL di bawah komandan Letnan Terputin melakukan gencatan senjata. Mayor Jenderal J.J. Pesman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan dengan Gubernur Jenderal Jarda dan Van Starkenburg-Stachouwer di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Pertemuan yang semula direncanakan di Jalan Cagak Subang akhirnya berlangsung di rumah dinas seorang perwira staf sekolah penerbang Hindia Belanda di Lanut Kalijati pada 8 Maret 1942. Pertempuran tersebut selesai dengan isi bahwa Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang. Kebijakan masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam bidang politik, Jepang mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, membentuk propaganda Gerakan 3A yang diketuai Mr. Syamsuddin dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Ketiga, membentuk kembali organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PETRA dan menunjuk 4 serangkai sebagai pimpinannya: Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat 1 Agustus yang disebut Cho Sang-Yin, dipimpin oleh Soekarno dan 43 anggota berasal dari Indonesia. Yang kelima, mendirikan Jawa Hokkaido 1944. Dalam bidang ekonomi, Jepang menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti hasil perkebunan, contohnya teh, kopi, tebu, dan jagung, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting milik Belanda. Yang kedua, membuat kebijakan self-sufficiency atau kemandirian kepada wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang. Dalam bidang sosial, yaitu lahirnya Romusha, Jugon Yanfu atau wanita penghibur tentara Jepang, sistem pendidikan yang makin memburuk, bahasa dan sertifikasi nasional yang berdampak positif karena golongan bumi putra di atas golongan orang-orang Eropa. Lalu dalam bidang kebudayaan, budaya keras dan disiplin,
Salah satunya yaitu adalah kebijakan Seikere, yaitu sebuah penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan diri ke arah matahari terbit. Yang lalu berdirinya Pusat Kebudayaan Jepang Keminbunke Shidoso dengan tujuan untuk mengawasi karya para seniman dan sastrawan Indonesia saat itu dan mengarahkan agar karya-karya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Sekian pembahasan saya tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.